Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan sebuah materi tentang filsafat modern. Yang disusun oleh kelompok 6 yang beranggotakan Andi Hasfa, Andi Muhammad Rifat Herul, Ismail Rahman, dan Hasyuni. Yang pertama materi kami yaitu pengertian filsafat dan filsafat modern. Pengertian filsafat adalah ilmu pengetahuan menyelidiki segala sesuatu secara mendalam sampai ke akar-akarnya dalam mencari hakikat dari suatu fenomena untuk memperoleh kebenaran sesungguhnya. Adapun filsafat modern adalah pengetahuan tidak berasal dari kitab suci atau ajaran agama dan tidak juga dari ajaran penguasa tetapi dari diri manusia itu sendiri. Teori filsafat ini diambil oleh pemikiran dari filsafat barat. Yang kedua itu aliran filsafat modern. Adapun aliran filsafat modern menjadi dua, yaitu rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme adalah keinginan untuk membebaskan diri dari segala pemikiran tradisional atau skolastik yang pernah diterima tetapi ternyata tidak mampu menangani hasil ilmu pengetahuannya yang dihadapi. Yang kedua yaitu empirisme. Empirisme beranggapan bahwa pengetahuan yang bermanfaat pasti dan benar hanya diperoleh lewat indera atau empiri, dan empiri adalah satu-satunya sumber pengetahuan. Adapun tokoh-tokoh dari filsafat modern, yaitu pertama rasionalisme, terdiri dari 3 tokoh, yaitu René Descartes, Blaise Pascal, Nicolas Malebranche. Yang kedua yaitu empirisme, adapun 3 juga tokoh, yaitu Thomas Hobbes, John Locke, dan George Berkeley. Tokoh pertama dalam rasionalisme yaitu René Descartes. René Descartes yang lahir pada tanggal 31 Maret di La Haye-Turin. Descartes yang disebut sebagai bapak filsafat modern. Ia menyatakan bahwa ilmu pengetahuan harus satu tanpa bandingannya, harus disusun oleh satu orang sebagai bangunan yang berdiri sendiri. Menurut satu metode yang umum, René Descartes yang mendirikan aliran rasionalisme berpendapat bahwa sumber pengetahuan yang dapat dipercaya adalah akal. Yang kedua yaitu Blaise Pascal. Blaise Pascal adalah seorang ahli ilmu pasti, ilmu alam, dan seorang filsuf. Dalam pemikirannya, dia mengatakan bahwa seorang filsuf harus mampu memahami dan menyelami keadaan manusia yang secara konkret apa yang dihadapi oleh setiap orang. Dari penyelaman tersebut, maka seorang filsuf memahami bahwa realita itu pada hakikatnya adalah suatu rahasia. Akal atau rasio, manusia akan memberikan suatu pengetahuan kepada manusia tentang rahasia itu, tetapi akal tidak dapat merumuskannya dalam pengertian-pengertian yang memadai. Yang ketiga itu Nicolas Malebranche. Orang Prancis yang bernama Nicolas Malebranche berusaha memperdamaikan filsafat baru yang dirintis Descartes dengan pemikiran Kristiani. Terlebih pemikiran Agustinus dalam hal ini terkait substansi filsuf satu ini mengikuti ajaran Descartes, yaitu tentang pemikiran dan keluasan. Thomas Hobbes 1588 sampai 1679. Thomas Hobbes dilahirkan di Malmesbury. Dalam pemikirannya, Hobbes berakar pada empirisme, berasal dari bahasa Yunani empiria yang berarti berpengalaman dalam berkenalan dengan. Adapun tokoh dari empirisme yaitu satu Thomas Hobbes. Thomas Hobbes dilahirkan di Malmesbury
Dalam pemikiran Hobbes berakar pada empirisme, berasal dari bahasa Yunani empiria yang berarti pengalaman dalam berkenalan dengan yang kedua yaitu John Locke. John Locke dilahirkan pada tanggal 28 Agustus 1632 di Warrington, dekat Bristol, Inggris. Salah satu pemikiran Locke yang paling berpengaruh di dalam sejarah filsafat adalah mengenai proses manusia mendapatkan pengetahuan. Menurut Locke, seluruh pengetahuan bersumber dari pengalaman manusia. Yang ketiga yaitu George Berkeley. George Berkeley lahir pada tanggal 22 Maret di Lizard Castle, Irlandia. George Berkeley hidup sampai paruh pertama abad ke-18. Menurut Berkeley, pengamatan terjadi bukan karena hubungan antara subjek yang mengamati dan objek yang mengamati. Pengamatan justru terjadi karena hubungan antara subjek dan objek tersebut saling berhubungan. Terima kasih telah menonton video kami. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.